cuma mengantarkan saja, nanti Pak Wawan nerusin ya tentang yang bahan yang pertama ini. Dan baik, kita mungkin bahannya dari Pak Wawan yang bahan presentasinya. Oke, yang 01 ya. Ini peserta yang kode kuliah yang 3 sekian itu ya, yang ini S1 semua ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, oke. Sebentar ya Pak. Baik, apakah slide-nya sudah bisa ditampilkan Pak? Oke. Ya, ini dalam bentuk video atau kayak yang dibikin video atau masih yang PowerPoint ini PPT, ini PowerPoint ya? Ya. PPT ya. Ya. Videonya belum jadi Pak. Oke. Ya baik, mahasiswa sekalian. Jadi selamat pagi semuanya. Kita akan memulai kuliah kita. Jadi saya dari hari ini akan mengantarkan sedikit saja. Nanti Pak Wawan akan meneruskan tentang kuliah teknologi bioproses ini. Jadi ini adalah dasar-dasar teknologi bioproses. Jadi kita bicara mencoba melihat secara keseluruhan sebelum nanti membicarakan masing-masing topiknya. Ya, jadi secara garis besar dulu, dan nanti kan ada bagian masing-masing topik diperdalam lagi di dalam kaitannya dengan program subbioproses ini. Ya, mungkin yang selanjutnya Pak Wawan. Saya bisa kontrol nggak sih? Saya mau minta. Bisa Pak, request control aja Pak. Apa? Request control, nanti saya approve. Oke. Ya. Oke, sudah bisa Pak. Sudah bisa? Ya. Bentar. Kok nggak bisa? Kok hilang? Pak Wawan kok hilang? Bahan presentasinya. Tiba-tiba ketutup, Pak. Sebentar. Sudah terlihat, Pak? Terlihat, tapi belum... slideshow ya? Belum slideshow. Coba request control lagi, Pak. Sudah jadi sudah bisa saya sekarang ya. Silakan. Oke, baik. Jadi semua ini kan hilang lagi. Jadi kan semuanya ini kan yang subbioproses ya. Jadi di dalam kuliah ini kita
Jadi bedanya apa? Mungkin Anda sudah tahu. Jadi bedanya antara di dalam program di dalam kita mempelajari teknik kimia itu kan mengubah bahan baku menjadi produk ya atau services ya semuanya dengan melewati proses fisik proses kimia ya di dalam teknik kimia itu. Nah, di dalam bioproses maka pengubahan-pengubahan tersebut dilakukan dengan bantuan biological processes ya baik itu dalam bentuk selnya, dalam bentuk bagian dari sel misalnya enzim gitu ya. Jadi pengertian biological processes ini bisa luas ya, bahkan mungkin nanti dalam hal yang itu bisa saja bukan hanya bicara sel mikrob tetapi bisa juga pada yang lebih tinggi, tapi kita membatasi pada mikrob. Ya, jadi di dalam pengantar ini ya, jadi di dalam pengantar bioproses ini itu adalah diharapkan nanti saudara-saudara memahami bagaimana peranan dari mikroba di dalam mengubah substrat atau bahan baku itu menjadi produk ya. Jadi yang kita lihat bukan cuma produk saja tapi juga services. Pengertian services itu artinya misalnya saja mengolah limbah ya itu kan bukan produk kan ya. Jadi itu services. Jadi mau mengolah limbah yaitu dari polutan-polutan, kemudian polutan itu tidak menjadi berbahaya, itu kan dibantu dengan kalau dibantu dengan biological processes itu masuk ke dalam yang kita bicarakan. Tetapi kan produk akhirnya bukan dalam bentuk barang, tetapi jasa di dalam mengurangi polutan-polutan yang ada di dalam limbah tersebut. Ya. Itu yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan jasa ya. Jadi mengubah bahan menjadi barang, mungkin kalau ini bukan barang maksudnya polutan ya itu menjadi yang tadinya mencemari menjadi tidak mencemari, itu masuk ke dalam kelompok jasa atau services ya. Dan juga memahami nanti mikroba itu kan bermacam-macam. Nah, kita akan membicarakan lagi walaupun mungkin sebagian dari ini jelas akan didalami lagi ya, atau mungkin pernah dapat tentang mikrobiologi ya. Jadi dan juga mungkin nanti akan membicarakan hal ini juga di metabolisme. Jadi, tapi kita harus memahami mikroba-mikroba apa saja yang biasanya terlibat. Kemudian selain itu sudah pasti juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performanya, kinerjanya, ya. Dan kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana mikroba itu tumbuh dan kemudian bagaimana mengendalikan pertumbuhan tersebut. Ya, di samping tumbuh sebetulnya juga nanti akan membentuk produk yang lainnya ya yang kita inginkan atau yang disebut secondary metabolite. Ya, jadi kira-kira itu yang yang akan kita lewati selama sebagai dasar-dasar bioproses ini. Kenapa ya sekali loncat-loncat? Oke, saya rasa ini berkaitan dengan ini kan kuliahnya jadi online, jadi tidak semuanya berlaku seperti yang di bawah, yang bagian bawah. Tapi intinya tetap sama, yaitu bahan-bahan sebaiknya dibaca dulu, ya saudara baca dulu. Kemudian nanti akan ada tugas, ya, ada beberapa tugas. Jadi tugas diselesaikan sesuai dengan jadwal. Kemudian nanti akan ada, mungkin tidak semua ini ya. Jadi ada tugas-tugas yang nanti harus dipresentasikan. Ya, nanti ada ketentuannya yang mana mungkin yang dipresentasikan. Dan juga akan ada kuis, ya, beberapa kuis, ya bisa
diberitahu bisa enggak ya. Jadi siap-siap saja ya. Jadi ini adalah untuk bagaimana poin 1 itu saudara-saudara siapkan gitu ya, membaca bahan sebelum kuliah itu. Dan kemudian nanti ada UTS dan UAS. Nah, UTS sesuai jadwal, UAS juga sesuai jadwal, tapi nggak tahu Pak Wawan, apakah di kuliah ini akan ada ujian kedua atau enggak? Kalau yang sebelum-sebelumnya, ujiannya sifatnya modul, Pak. Jadi UTS itu setengah bahan, nanti UAS setengah bahan. Oh begitu. Ya, yang jadi modular UTS setengah bahan, UAS setengah bahan. Jadi, ya, tapi ujian hanya 2 kali aja gitu. ujian 2 kali. Atau 2 kali. Jadi tidak. Oke. Nanti kita lihatlah apakah bisa tetap menjadi 2 kali saja ataukah atau bisa 3 kali begitu ya. Nanti kita lihat. Tapi yang sudah yang sebelumnya ini 2 kali gitu ya. Oke. Nah, ini persyaratan biasa ya. Kita sudah tahu, yaitu minimal 80% dari total pertemuan Anda harus hadir, ya. Dan kemudian yang kedua di bawah, saya rasa karena ini online, diharapkan yang terlambat tidak terlambat gitu ya. Oke. Tapi memang menggunakan model kontrol nggak terlalu itu. Kadang-kadang ada delay. Ya, ada delay. Saya nggak tahu ini ada. Jadi ada apa? Ya, jadi ini materi kuliahnya ya. Jadi ini sebenarnya overall dari keseluruhan ya. Nanti akan ada bagian-bagian yang didalami ya. Jadi bicara tentang pendahuluan, pengantar. Tadi kita bicara sekali pendahuluan, nanti Pak Wawan masuk ke butir yang atau poin yang berikutnya mungkin ya. Nanti kita akan bicara juga tentang pengantar bioproses. Nah, tinjauan umum industri bioproses nanti akan didalami lagi di industrial bioproses. Ya akan didalami lagi tentang yang kita akan bicara di sini adalah secara umum saja industri bioproses seperti apa. Tapi nanti mungkin tahun depan kita akan bicarakan lebih dalam lagi. Isolasi, pemeliharaan, pemulihan strain. Ya, jadi ini bagaimana tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan, walaupun di sini hanya sepintas saja ya berkaitan dengan isolasi, bagaimana memelihara dan bagaimana strain itu kita murnikan atau pemulihan strain. Jadi secara ringkas saja, memang kalau mau belajar lebih jauh lagi, ini adalah sebetulnya mikrobiologi kan ya. Jadi bisa kita mendalami lebih jauh lagi. Nah, kemudian yang bagian yang agak panjang ini bicara tentang pertumbuhan mikroba. Ya, jadi apa saja faktor-faktornya, perlu nutrisi apa saja, ya, dan minimal nanti harus ditambahkan apa, dan ya terus nanti bagaimana sifat-sifat dari pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, itu agak panjang gitu, jadi kita bicarakan. Dan kemudian hal yang penting lagi itu adalah mengembangkan inokulum. Jadi kan secara kita harus paham untuk menjalankan dalam skala industrial tidak mungkin langsung menggunakan reaktor atau bioreaktor yang besar. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yang biasanya ada semacam guideline-nya, begitu ya, ada rule of thumb-nya.
ya di dalam mengembangkan inokulum tersebut ya secara bertahap. Jadi memang ini yang sangat berbeda, jadi tidak ada di dalam industri kimia ya bagaimana pengembangan inokulum kan sebenarnya bibit gitu ya. Tapi itu nggak ada di industri kimia. Ya, jadi di dalam industri bioproses ini yang harus dilakukan tahapan-tahapan itu. Nah ini ada tata caranya. Nah kemudian yang minggu ke-13 mengenai pengenalan bioreaktor ini juga singkat saja, hanya 1 minggu. Kita akan mendalami lagi di semester depan. Ya, bioreaktor itu di sini hanya diperkenalkan jenis-jenis bioreaktor secara umum itu yang dipakai seperti apa begitu ya. Tetapi nanti akan ada pendalaman ya secara khusus merancang bioreaktor ini, yaitu semester depan. Nah, kemudian juga ada kuliah pilihan bioreaktor fasa padat. Ya, jadi di dalam perancangan bioreaktor kita lebih banyak bicara bioreaktor yang jenisnya terendam atau submerged, jadi dalam bentuk cairan. Ya, itu yang akan dibicarakan nanti pada perancangan bioreaktor semester depan. Ya, tetapi nanti akan ada juga kuliah pilihan bagaimana kalau bioreaktornya fasa padat, karena tidak selalu harus dalam bentuk cairan. Ya, jadi bioreaktor itu. Nah, kemudian yang ke-14 itu adalah tentang konsep-konsep sterilisasi. Ya, secara singkat saja diberikan ya bagaimana sterilisasi harus dilakukan, karena ini sangat penting. Ya, jadi mensterilkan sistem bioreaktor itu kunci ya, dan biasanya memang mungkin relatif mahal. Ya, nah, maka itu kenapa? Karena tetap harus dilakukan. Jadi relatif mahal itu dalam arti pada umumnya salah satunya menggunakan thermal. Jadi berarti sterilisasi itu kan bisa ke peralatan yang harus disterilkan, bisa bahan bakunya kita sterilkan, ya, dan juga alat-alat pendukung yang kita sterilkan. Ya, jadi itu. Tapi di sini singkat saja ya mengenai sterilisasi. Kemudian yang minggu kali ini juga pengenalan saja. Saya sudah mengatakan bahwa agen yang mengubah itu biological process itu bukan cuma mikroba saja, tetapi bisa pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu menggunakan sel tanaman atau sel hewan. Nah ini hanya diperkenalkan saja. Ya, ada sel lain yang lebih tinggi selain mikroba yang bisa juga digunakan di dalam pengubahan bahan baku atau substrat menjadi produk tersebut. Ya, jadi sel tanaman dan hewan itu lebih banyak dipakai untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tinggi. Ya, jadi tidak digunakan untuk services biasanya. Ya, bukan. Nah, saya rasa yang berikutnya adalah tadi sudah disebutkan ya evaluasi kuliahnya, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Jadi sementara kita pakai ini aja dulu, dan nanti dalam perjalanannya mungkin ada tambahan ujian. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini adalah bahan-bahan referensi yang bisa menjadi bahan bacaan. Ya, saya rasa sebagian dari, saya nggak tahu sekarang ini kan nggak punya akses ke perpustakaan. Saya nggak tahu beberapa ada e-booknya atau tidak, Pak Wawan, dari Pak Wawan yang. Nah, ya, jadi ini adalah beberapa referensi-referensi yang akan kita pakai. Saya rasa itu Pak Wawan yang jadi ada Brock, ada Kruger dan Kruger, Schiller dan Cardy, Stanbury dan Whitakers. Jadi beberapa yang
yang berkaitan. Dan ini sebetulnya referensi-referensi ini bagi nanti akan diperdalami atau digunakan juga untuk memperdalami bagian per bagian, ya, termasuk bioreaktor, ya, termasuk nanti proses pemisahan, ya, itu juga akan dibahas, walaupun bagian-bagian tersebut ini referensi-referensi ini tetap bisa kita manfaatkan. Saya rasa itu mungkin ada pertanyaan atau ada dari mungkin bisa nulis di chat atau ya silakan dari mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan dulu. mungkin mau nanya apa? Nanya proporsi ujiannya bagian dari tugas-tugas ini misalnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan bahwa yang Oh iya, tadi kan ada. Ini kenapa suka geser-geser ya? Ya, agak-agak kayaknya nggak terlalu bagus ya. Kayaknya gara-gara saya setup slideshow-nya bukan full screen ya. Oke. Baik. Ini kalau berdasarkan perkuliahan yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, karena juga ini kan pertama kali perkuliahan dilakukan secara daring. Oh, ini Pak Chandra bisa kontrolkan ya? Ya, mungkin diitin aja saya di apa supaya saya nggak di off kan aja kontrol dari saya. Sebentar Pak, saya nggak tahu cara off-in-nya Pak. Nggak apa-apa Pak, dari saya aja nggak apa-apa. Saya ternyata ada di saya. Oke. Ternyata saya harus. Baik. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, ini karena kuliah ini metode evaluasinya utamanya adalah dari ujian dan tugas, maka proporsi, saya lupa persenan detailnya, tapi komposisi dari tugas, ujian, UTS, dan UAS itu mirip. Karena memang akan ada beberapa tugas, dan tugas itu harus dibuat laporannya dan dipresentasikan. Tapi tugas dan presentasinya dilakukan secara berkelompok. Seperti itu. Kuis lebih kecil sih komposisinya. Kuis mungkin sekitar 10-15%, nanti sisanya dibagi rata antara tugas, UTS, dan UAS. Ya. Untuk ini masih ini tuh berarti bioproses ini kan semester yang ke 5 ya mereka. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi pesertanya adalah mahasiswa subjuru bioproses semester 5. Nah, terkait buku, beberapa ada e-booknya, nanti link dari e-booknya akan saya share di Google Classroom ya, biar bisa dibaca. Silakan dari mahasiswa, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini memang problemnya dengan perkuliahan daring nih, senyap, tidak bisa melihat, dan kenapa mati lagi? Ya, silakan dari mahasiswa. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, sudah jelas. Baik. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Sebelum ini mungkin Pak Wawan, karena saya kan belum pernah yang masuk mahasiswa bioproses ini, saya nggak pernah ketemu kan ya? Ya, benar Pak. Jadi memang sebelum masuk ke materi, bagaimana kalau kita kenalan dulu? Ya. Karena saya belum pernah ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa ini ya, karena saya juga belum pernah Pak. Baru sekali masuk ke kelasnya Bu Vita rasanya waktu itu ya. Ya boleh, mungkin kita kenalan dulu. Mungkin dimulai dari Pak Chandra dulu Pak, nggak apa-apa Pak, dinyalakan videonya Pak.
Oke, oke, ya jadi uh, ya jadi mungkin mulai dari saya saja. Jadi saya kan saat ini uh, sebagai ketua uh, kelompok keahlian atau KK, ya, pengembangan dan perancangan produk uh, teknik kimia, ya, di samping juga saat ini saya kepala pusat studi lingkungan hidup ITB atau disebut dengan PSLH ITB. Ya, kalau kuliah-kuliah nanti akan ketemu dengan saya dengan ya, karena bioproses dengan kuliah-kuliah lainnya yang berkaitan dengan bioproses. Ya, mungkin juga nanti akan ada kuliah pilihan. Ya, kuliah pilihan saya adalah dengan Bu Penia, bioreaktor fasa padat, dan juga bioteknologi lingkungan. Ya. Jadi semua kuliah-kuliah saya berkaitan dengan bioproses dan tentu dengan lingkungan. Saya rasa yang ini mahasiswa ini ikut yang PLIK ya, yang limbah harusnya semester ini ya, yang angkatan ya, ini ya, betul ya Guntur ya? Betul Pak. Ya, oke, mungkin itu nanti kita ketemu lagi di kuliah limbah. Gitu. Silahkan mungkin urutannya mau dipanggil aja gitu, sesuai daftar hadir. Dari tim dosen dulu aja Pak ya, mungkin. Oh ya, Wawan dulu, Wawan silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Memang kalau dengan angkatan ini saya belum pernah ketemu di perkuliahan khusus ya, tapi dulu saya pernah ngajar semester 3 kelas mekanika fluida, jadi mungkin sudah ada yang pernah ketemu saya di kelas mekanika fluida. Saya sendiri sama seperti Pak Chandra, bidangnya adalah bioproses. Ruangannya di samping ruangan Pak Chandra, lantai 3. Kemudian kalau mengajar mata kuliah untuk bioproses, baru di semester 5 ini, mungkin kemarin-kemarin sudah ketemu Bu Penia dan Bu Vita ya. Jadi saya mengajar mulai dari dasar-dasar bioproses, kemudian nanti perancangan bioreaktor bareng Pak Chandra, kemudian juga teknologi enzim bareng Bu Vita lagi, kemudian nanti satu lagi membantu Pak Chandra untuk koordinator rancang pabrik. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Mas Guntur. Selamat pagi. Ya, jadi mungkin malah perkenalkan, nama saya Guntur Adi Surya Ismail. Jadi mungkin malah saya sudah pernah ketemu ya di kuliah semester kemarin. Kuliah MPA malah sudah pernah ketemu harusnya. Jadi sama saya juga di KK pengembangan produk teknik kimia di lab bioproses juga. Mungkin nanti juga saya juga akan membantu di kuliah PLIK. Mungkin sekian saja dari saya. Mungkin urut NIM saja, silahkan sambil mengenalkan diri, videonya dinyalakan. Kalau dari NIM berarti dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Angelika, biasa dipanggil dengan sebutan Kila. Kayak gitu aja. Ya, silakan langsung lanjut. Yang NIM-nya setelah Kila. Saya tahu juga posisi Priscilla di mana posisinya? Di Jakarta, Pak. Jakarta, oke, supaya tahu. Ya, silakan yang lain juga menyebutkan posisinya sekarang ada di mana. Wawan, yang berikutnya? Ya, langsung aja yang urut NIM saja. Maaf Pak, bentar. Oh ya.
Halo Pak Wawan, Pak Chandra, dan Pak Guntur. Perkenalkan, nama saya Natasha, NIM 130-18015. Kalau sekarang posisinya masih di tanggal apa? Terima kasih, Natasha. Halo. Ya, silakan. Ya, Radian. Saya Radian, NIM ke 18022. Sekarang lagi di Bandung. Oke. Ya. Berikutnya. Oke, selamat pagi Pak. Ini kamera saya sepertinya lagi bermasalah. Ya, silakan. Ya. Nama saya Marcella Evelina, biasa dipanggil Sela, NIM 130-18030. Kalau posisi sekarang lagi di Medan, Pak. Oke. Ya, lanjut. Yang lainnya. Nama saya Dewa Datu Soleha, NIM 130-18031, posisinya sekarang di Semarang. Oke. Ya, makasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zeta, panggilannya Muas, Pak. NIM-nya 130-18050, posisi sekarang lagi di Bekasi. Oke, makasih. Jadi Muas panggilannya ya? Iya, Oke. Pak. Silakan yang berikutnya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ninyaman Moza Murdika Wulansari, biasa dipanggil Moza, NIM 054, sekarang posisinya di Probolinggo. Oke, oh jauh-jauh ini. Oke, makasih Mas. Yang berikutnya. Masih mute ya? Oke. Nggak ada suaranya? Apakah sudah terdengar, Pak? Iya, udah, sudah. Selamat pagi, Pak. Nama saya Kayla Manaira, biasa dipanggil Kayla. NIM 130-18063, posisinya sekarang di Bekasi. Oke, makasih kalian. Yang berikutnya? Oke, ya udah kedengaran. Selamat pagi Pak, saya Ricky Linarto, NIM 130-18066, lokasinya lagi Jakarta Pak, panggilnya Ricky Pak. Oke, Ricky. Lanjut, sekarang siapa yang berikutnya yang belum? Zulfa, silakan. Masih di mute? Oh iya, maaf Pak. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Zulfa Amala, dipanggilnya Zulfa, NIM 087, dan sekarang lagi di Depok. Oke, makasih Zulfa. Terus yang berikutnya? Bapak dan teman-teman, kenalin nama saya Clarita Suslovina, bisa panggilannya Clarita, NIM-nya 092, terus sekarang lagi di Bandung. Oke, makasih Clarita. Oke, ya selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Nama saya Intan Subadri, bisa dipanggil Intan, NIM 96, sekarang di Semarang. Oke, makasih Intan. Desi. Selamat pagi kepada Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Desi, NIM 130-18099. Saat ini lagi di Medan. Oke, ya, makasih Desi. Ilman. Halo, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya Fatoni Khotobil Ilman, NIM 104, NIM kedua terakhir. Biasanya dipanggil Ilman aja, Pak. Sampai hafal kedua terakhir gitu. Terus yang terakhir. Posisi di mana, Ilman? Oh iya, betul. Sekarang lagi di Bandung seperti di sama Karita. Oke. Ya, orang Bandung. Oke, orang yang Bandung. Terakhir, Agi. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Agi Triuzila, 18109, biasa dipanggil Agi. Sekarang lagi di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu. Sama Guntur ya, Pak Guntur ya. Bukan Cimahi kalau gitu. Saya Kota Cimahi, Pak. Kota Cimahi ya.
Kabupaten Bandung. Pak Wawan juga Kabupaten Bandung. Kota Madya, Pak. Ujung Berung masih Kota Madya. Masih Kota Madya, ya. Walaupun sejauh itu. Oke, saya rasa sebagian kan ini perwaliannya di bawah saya, ya. Oke, mungkin berlanjut Pak Wawan. Untuk yang mungkin sebelum masuk ke materi, mumpung masih habis perkenalan, jadi ini total ada 15 mahasiswa. Jadi untuk kelompok, nanti untuk tugas, saya minta dibagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok beranggotakan 3 orang. Nanti silahkan mengatur sendiri. Oh iya, saya minta satu sebagai ketua kelas. Ada yang bersedia? Harus ada yang bersedia. Nanti silahkan ketua kelas lapor ke saya pembagian kelompoknya, gitu ya. Suruh milih aja gitu. Ya, membagi sendiri aja Pak, biar kerjasamanya lebih baik harapannya. Baik, saya akan lanjutkan materi yang slide 02 ya Pak. Pak Chandra, kalau misalnya ada kesibukan lain, boleh ditinggal kok Pak. Bentar.